Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memperagakan bagaimana cara menggunakan media pembelajaran lembar kerja peserta didik Bahasa Indonesia kelas 7 untuk bab 5 dan 6. Pada di halaman pertama, peserta didik dapat menuliskan nama, kelas, dan nomor identitas sesuai dengan yang sudah diberikan oleh guru. Selanjutnya, peserta didik bisa langsung ke bagian daftar isi untuk melihat isi dari media pembelajaran. Untuk yang bab pertama yaitu bab 5, ada di halaman 1 hingga halaman 7. Di halaman 1, ada penjelasan mengenai bacaan fiksi dan penerangan bagi guru dan murid yang menggunakan media pembelajaran ini. Lalu di halaman kedua terdapat materi tentang bacaan non-fiksi dan contoh-contohnya. Lalu di halaman ketiga terdapat penjelasan mengenai bacaan komik dan contoh-contohnya. Lalu dilanjutkan di halaman 4 yaitu latihan 1 yang menugaskan peserta didik untuk menganalisis buku, fiksi, non-fiksi, dan bergambar yang sudah dipilih untuk dibaca. Pada halaman kelima adalah latihan 2, yaitu menulis secara singkat mengenai pemahaman peserta didik dengan buku yang sudah dibaca dan dianalisa. Pada halaman ke-6, terdapat tugas menyimak dan berdiskusi. Pada menyimak, peserta didik ditugaskan untuk menceritakan ke teman-teman di kelas hasil tulisan mengenai latihan 1 dan latihan 2 di depan kelas. Hal itu digunakan untuk mengajak para peserta didik untuk berdiskusi bersama teman-temannya dan gurunya. Dan jika masih ada peserta didik yang masih gugup saat berbicara di depan kelas, para peserta didik bisa men-scan kode barcode yang sudah tertera ada di bawah media pembelajaran. Pada halaman ke-7 terdapat latihan 3, para peserta didik bisa memilih mana jawaban yang benar dan salah mengenai teks-teks dan tulisan yang sudah tertera di media. Selanjutnya pada bab ke-6, yaitu tentang surat dan pesan daring. Pada bagian membaca, peserta didik diharuskan untuk mengetahui bagian-bagian dan anatomi dari surat resmi yang sudah disiapkan. Pada bab ini, guru bisa menyiapkan tentang surat resmi, surat pribadi, dan pesan chat WA sebagai alat peraga pada bab ke-6 ini. Pada halaman 9, terdapat penjelasan mengenai surat pribadi yang menjelaskan tentang bagian-bagian dari surat pribadi. Yang ke-10 adalah mengenai pesan daring yang berisikan tentang contoh dan penjelasan sedikit mengenai pesan daring yaitu chat WhatsApp. Pada halaman ke-11, terdapat latihan 1 yang mana para peserta didik ditugaskan untuk membuat sendiri surat resmi dan surat pribadi masing-masing. Surat resmi ini sudah harus disiapkan oleh para guru yang mengajar, dan hal-hal yang disiapkan adalah seperti kop surat dan hal-hal yang kemungkinan para peserta didik sulit untuk mendapatkannya. Pada halaman ke-12, terdapat latihan 2 dan latihan 3. Pada latihan kedua, peserta didik
ditugaskan untuk membuat dan menganalisa surat resmi dan pribadi. Setelah dianalisa, peserta didik diajak untuk berdiskusi mengenai suratnya kepada teman-temannya dan beserta gurunya. Latihan ketiga, setelah selesai dengan surat menyurat, saatnya menggunakan pesan daring untuk saling berkomunikasi. Di latihan ketiga, para orang tua ataupun guru dapat membimbing peserta didik untuk belajar bagaimana cara menggunakan WhatsApp sebagai sarana berkomunikasi melalui pesan daring. Dan itulah cara menggunakan media pembelajaran lembar kerja peserta didik Bahasa Indonesia kelas 7 untuk bab 5 dan bab 6. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.